Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Herlina dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas FKIP Universitas Pamulang semester 3. Kali ini saya akan menyajikan kegiatan berwirausaha saya yang bernama Cilor Alif Bata dalam Lomba Wirausaha Merdeka dari SCTP yang bertema Generasi Pintar, Kreatif, dan Inovatif. Kenapa sih namanya itu harus Cilor Alif Bata? Karena di tempat saya berjualan, Cilor berdekatan dengan pengajian anak-anak yang salah satunya mengajarkan mengaji Iqro Alif Bata. Kenapa sih harus jualan cilor? Kan cilor itu makanan biasa banget, di mana-mana itu gampang ditemukan loh. Oke, pertanyaan bagus tuh. Alasannya, kenapa saya lebih memilih berjualan cilor yang sudah diketahui banyak orang ketimbang saya membuat inovasi produk yang baru? Yaitu karena cilor yang saya buat cukup laris di tempat saya. Pernah tuh ya. Selain cilor, saya juga pernah berjualan cilung, cireng, bihun gulung. Tapi hasil penjualannya tidak ramai saat saya berjualan cilor. Akhirnya saya kembali berjualan cilor sampai sekarang. Selain itu, tingkat repeat ordernya juga cukup bagus. Banyak customer yang suka dan kembali membeli produk yang saya jual. Awal mula usaha. Awalnya saya iseng tuh berjualan untuk anak-anak pengajian. Kalau nggak salah, saya memulai usaha saya tahun 2019 sebelum pandemi. Karena responnya bagus, maka langganan saya sekarang tidak hanya anak-anak, tapi tetangga sekitar juga ikut membeli dagangan saya. Saya mulai berdagang dari jam 2 sore sampai jam 5 sore, sesuai dengan jam mengaji anak-anak dari jam 3 sore sampai jam 5. Usaha yang saya jalani, alhamdulillah semuanya saya lakukan secara otodidak tanpa bantuan orang lain. Dimulai dari penyiapan alat, merebus adonan cilor, goreng cilor, hingga menyajikan pelanggan, dan terakhir adalah mencuci perabotannya. Saya menjual cilor yang satu loyang, seperti ini ya loyangnya. Maaf nih, loyangnya kurang bagus. Soalnya ini saya biasa pakai ini dulu. Ini cilor yang saya biasa pakai buat apa? Buat saya berdagang sehari-hari ya. Ini loyang ini ukuran 7 lubang, saya jual 1.000 per lubang. Dan loyang ini ukuran 4 lubang, saya jual 2.000 per lubang. Dan untuk pembuatan cilor, untuk pembuatan cilor, mulai lagi ya. Oke. Untuk pembuatan cilor, saya menggunakan skala 1/4, yang dimana 1 kg sagu dikombinasikan dengan 1/4 tepung terigu. Kemudian, analisis SWOT dari cilor Alif Bata dimulai dari strength atau kekuatan dari cilor Alif Bata, yaitu yang pertama, adonan cilor dibuat secara homemade atau tidak menggunakan bahan kimiawi, bahan pengawet yang sintetis yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, produk saya cocok dikonsumsi saat musim hujan atau panas. Yang ketiga, produk saya ekonomis. Produk saya dijual Rp1.000 per lubang, satu loyang isi 7 lubang. Yang keempat, saya memiliki penggemar produk dari berbagai kalangan usia. Selanjutnya, weakness atau kelemahan dari cilor Alif Bata, yaitu yang pertama, produk saya mudah basi apabila kita tidak tahu cara penyimpanannya. Yang kedua, pembuatan produk saya yang tidak mudah kadang menghabiskan waktu dan tenaga. Yang ketiga, produk saya sulit maju dan berkembang karena terbatas oleh peralatan dan transportasi pendukung yang memadai. Selanjutnya, opportunity atau peluang cilor Alif Bata, yaitu yang pertama, warung jajan cilor saya
tidak memiliki pesaing di area sekitar, sehingga kegiatan penjualan produk saya bisa berjalan secara maksimal. Yang kedua, saya memiliki waktu yang fleksibel. Saya berjualan produk Cilor Alip Bata ini tidak berbenturan dengan pekerjaan saya yang lain, yaitu mengajar di sebuah sekolah dasar. Selanjutnya, T. Treat atau hambatan. Penjualan produk tidak berjalan secara maksimal karena terkendala waktu untuk berjualan hanya sedikit. Kedua, sulit untuk mengembangkan bisnis karena kekurangan modal dan terhambat oleh fasilitas yang kurang mendukung. Modal dalam 1 kali adonan, setengah kilogram sagu, 125 gram terigu, roiko 1 bungkus, minyak 1 gelas, telur setengah kilo, 1 bungkus bumbu balado, 1 bungkus bubuk cabai, setengah pak plastik bening ukuran 6 x 9 cm, tusuk gigi 1 pak, dan karena saya memakai gas, dalam 1 tabung saya habis dalam 10 kali adonan. Total bahan yang saya habiskan adalah Rp41.500. Selanjutnya, pemasukan. Dalam 1 kali adonan, saya menghasilkan 100 lubang loyang. 1 lubang loyang yang berukuran 25 cm yang berisi 7 lubang. Penjualan cilor saya per 1 lubang dihargai Rp1.000. Total omset penjualan cilor saya dalam 1 kali adonan yaitu Rp100.000. Selanjutnya, proses produksinya. Karena di sini saya tidak bisa memasak, maka ini saya menunjukkan ini adalah bentuk dari cilor mentah. Awal mulanya tepung terigu ukuran 125 gram dicampur dengan sagu berukuran 500 gram, diberi air panas, kemudian diaduk, diuleni. Setelah diuleni, kita lebarkan adonan tersebut, kita potong-potong berbentuk dadu, kemudian kita patah-patahkan, dan hasilnya seperti ini. Lihat teman-teman, ya mungkin bentuknya nggak begitu bagus ya, tapi ini saya jamin enak karena ini buatan saya sendiri. Setelah itu kita panaskan air panas, lalu air panas tersebut kita kasih minyak goreng dan kita rebus cilor tersebut, cilor mentah ini. Ketika sudah matang menjadi seperti ini. Ini bentuk cilor yang sudah matang. Oke. Setelah cilor matang, kita akan membuat cilor gorengnya. Setelah cilor goreng, pertamanya panaskan loyang, berikan minyak goreng. Kemudian setelah minyak goreng panas, kita masukkan cilor beserta 1 sendok telur, ya. Setelah itu, setelah matang kita bolak-balik, kita masukkan cilor yang sudah digoreng itu ke dalam wadah seperti ini contohnya, ya. Ini cilor yang sudah digoreng tapi belum saya beri bumbu. Selanjutnya kita beri bumbu. Yang pertama, saya memberi bumbunya balado. Bagi yang tidak suka pedas, ini bumbu baladonya seperti ini nih, hasilnya seperti ini ya. Teman-teman lihat, seperti ini. Dan apabila kalian lebih suka pedas, nih saya bisa memberikan bubuk cabai dan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, lihat Bang. Dan itu adalah proses pembuatan dari cilor Alip Bata. Saya memiliki rencana wirausaha di masa depan. Saya berharap ingin bisa membuka usaha yang tidak hanya usaha di rumah, melainkan saya bisa berdagang di sekolah di tempat saya mengajar, dan penjualan dilakukan saat kegiatan istirahat berlangsung. Bagi teman-teman mahasiswa, kalian jangan takut untuk berwirausaha. Apabila sulit untuk memulai wirausaha dengan tema yang baru, kalian bisa memulai wirausaha dengan hal-hal yang sudah laris di masyarakat, seperti yang sudah saya lakukan. Berwirausaha itu tidak hanya tentang ide kreatif dan inovatif,
tapi juga omset dan profit juga harus diperhitungkan dalam setiap kegiatan kewirausahaan. Berwirausaha juga akan menyenangkan bagi kita, para mahasiswa, karena kita dapat menambah penghasilan untuk membayar iuran kuliah dengan waktu yang fleksibel dan jam kerja yang efisien. Terima kasih telah menonton video kewirausahaan Cilor Alif Bata. Jangan lupa like, share video saya, dan subscribe channel SCTV ya. Saya Herlina dari program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas FKIP semester 3 Universitas Pamulang. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam setiap pembuatan video ini. SCTV selalu di hati, selalu dinanti. Fastabiqul khairat ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.